Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, terutama ditujukan kepada saudara-saudara sebagai ketua DKM, ya, baik itu Masjid Agung, Masjid Besar, ya, atau masjid jami yang lainnya. Mengapa Buya menyapa para ketua DKM yang Buya hormati, yang Buya banggakan, para bapak, para ustadz, alhamdulillah, ya Rabbil alamin, para bapak menjadi ketua DKM. Selamat dan subhanallah, tentu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kehormatan dari muslimin, muslimat pada umumnya. Karena jabatan ketua DKM ini jabatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan berkenaan dengan ibadah Jumat, yaitu khutbah Jum'ah, kemudian diteruskan dengan sholat Jum'ah, yang tentunya dilakukan oleh seluruh umat Islam di dunia setiap hari Jumat, pas waktu azan zuhur. Ibadah Jumat ini merupakan ibadah yang sangat-sangat istimewa. Karena ibadah Jumat ini mempunyai fungsi yang sangat vital untuk kemajuan umat Islam. Untuk menopang, mempertahankan kita selaku manusia di sini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Dalam pengertian Islam yang sangat tinggi dan tidak akan ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sebagaimana Buya sampaikan di dalam mukadimah, liyuzhirahu 'ala dini kullih, untuk bisa dikalahkan ajaran-ajaran selain ad-dinul Islam. Karena ad-dinul Islam adalah agama satu-satunya yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di zaman jin ataupun di zaman manusia, zaman Nabi Adam alaihissalam. Berbicara tentang ibadah Jumat ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa, berperan untuk membidah umat. Menjadikan umat ini umat yang luar biasa. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita ini sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk berdakwah kepada manusia. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Tentu
didasari dengan keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Jumat ini merupakan satu-satunya sebagai penjaga gawang seandainya di suatu saat orang sudah malas lagi dengarkan ceramah-ceramah baik di televisi, baik untuk hadir di pengajian-pengajian majelis taklim ataupun tablik akbar karena kesibukan dan lain sebagainya. Sudah tidak lagi nonton di YouTube ceramah-ceramah dari ulama-ulama terkenal. Sudah tidak lagi mau membaca buku-buku keislaman, ya. Tidak mau lagi mendengar ceramah-ceramah di radio. Maka penjaga gawang terakhir adalah ibadah Jumat ini. Mengapa? Karena ibadah Jumat ini adalah wajib ain hukumnya bagi laki-laki. Adapun bagi wanita nanti mendapatkan istilahnya itu nasihat dari sang suami setelah pulang mendengarkan khutbah di masjid. Disampaikan lagi oleh sang suami ke istrinya. Karena ada tugas lain, sang istri sebagai kepala rumah tangga menyediakan makanan untuk suami dan para putranya setelah pulang dari masjid. Untuk makan berjamaah hari Jumat yang disunatkan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin hari-hari. Kembali kepada yang tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah untuk melaksanakannya, yaitu ibadah Jumat itu. Di mana ada zikir di sana itu diartikan adalah sholat dan mendengarkan, atau mendengarkan khutbah dan sholat Jumat. Nah ini, dzalikum khairul lakum, itulah bagi kalian sebaik-baiknya perkara. Bahwa ibadah Jumat itu sebaik-baiknya perkara. Ya. Dzalikum khairul lakum, dan itulah sebaik-baiknya perkara bagi kalian. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Tinggalkan segala kegiatan, termasuk jual beli, transaksi jual beli. Tinggalkan semua. Apapun pekerjaannya, tinggalkan untuk menuju kepada sholat Jumat itu, ibadah Jumat itu. Mendengarkan khutbah dan sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum, itulah sebaik-baik hal bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Dalam pengertian, kamu mesti tahu. Kira-kira seperti itu. Redaksi, kalau kita melihat susunan istilah hasanah bahasa Arab. Pengertian bahasa Arab, bukan dalam bahasa yang lain. In kuntum ta'lamun. Ya. Kamu harus tahu tentang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan urusan-urusan yang lain. Dzalikum khairul lakum, dan itulah sebaik-baiknya bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kamu harus tahu tentang itu. Oleh karena itu, wajib hukumnya sholat Jumat itu. Wajib khutbah Jumat itu. Satu paket. Bukan saja sholat, bukan saja mendengarkan khutbah, tetapi mendengarkan khutbah sekaligus melaksanakan sholat Jumat. Makanya, mengapa sholat Jumat 2 rakaat, sementara zuhur 4 rakaat? Karena yang 2 rakaat lagi itu dipakai ya
oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan mendengarkan khutbah. Jadi khutbah yang kita dengarkan itu sebagai bagian daripada sholat. Makanya tidak boleh berbicara. Ya, tidak boleh berbicara. Misalkan kita berbicara apapun, ya. Misalkan kita mengatakan kulta, misalkan li sahibika. Kamu berbicara kepada saudaramu pada saat khutbah sedang berlangsung, ansit misalkan. Diam. Wal imamu yaktubu, sedangkan imam sedang khutbah. Faqad lagot, maka jumahmu itu lagot, tidak dapat pahala. Dalam pengertian lain, di hadis yang lain, lesa jum'atalah, tidak ada jum'ah baginya. Memang gugur kewajibannya, hanya gugur kewajiban, tetapi dia tidak dapatkan pahala apapun. Kosong, nihil. Ruginya bukan main. Ruginya bukan main. Jadi khutbah itu bagian daripada sholat. Maka tidak boleh berbicara. Ya, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad lagaut. Di hadis lain dikatakan laisa jum'atalah, tidak ada jum'ah baginya. Nah, pertama Buya sampaikan bahwa ibadah Jumat ini adalah wajib hukumnya. Maka seandainya Buya tadi katakan suatu saat orang sudah tidak lagi mendengarkan ceramah di radio, di TV, di YouTube, dan dimanapun, tidak lagi hadir kepada majelis taklim, maka ya, penjaga gawang terakhir adalah ibadah Jumat ini. Orang dipaksa mesti hadir ke masjid. Tidak bisa tinggal di rumah, tidak bisa mendengarkan di radio, melihat di TV, tapi harus hadir. Fas'au ila zikrillah. Ya. Wadarul bai', tinggalkan itu jual beli. Nah, maka dalam hal ini, hal yang sangat penting ibadah Jumat ini. Oleh karena itu, tadi Buya menyapa para DKM, maka para bapak yang Buya hormati mempunyai tugas yang sangat luar biasa untuk menjadikan ibadah Jumat ini sukses. Ibadah Jumat ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi pembinaan umat. Allah ya Rabbi. Sampai-sampai ya ada bocoran ke Buya bahwasanya seorang rahib di Israel berceramah di pedagog, menyampaikan, wahai saudara-saudara, kita harus hati-hati nih dengan umat Islam. Yang kita takuti adalah ibadah Jumatnya itu. Karena dalam ibadah Jumat itu, kata mereka, mungkin dia, atau pasti dia menyelidiki, orang harus hadir ke masjid. Tidak bisa mendengarkan di radio, melihat di TV, di YouTube. Harus hadir dan meninggalkan setiap kegiatan duniawi. Mereka mendengarkan khutbah, mereka bersatu. Wah, mereka sangat dikhawatirkan. Suatu saat bisa meladeni kita, melawan kita, dan sebagainya. Para pendengar dimanapun Anda berada, ibadah Jumat ini merupakan suatu khazanah. Suatu hal yang sangat luar biasa. Rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pintu terakhir, gerbang terakhir mempertahankan kehebatan umat Islam. Bagaimana pada khutbah itu kita bisa mendengarkan ceramah dibina ya oleh para khatib begitu. Luar biasa, bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kalau kita betul melaksanakan Jumatnya, maka itu menjadi kifarat dosa-dosa dari Jumat ke Jumat. Apabila seorang muslim untuk hadir ke masjid itu untuk sholat Jumat, ibadah Jumat, mandi besar, sunatul muakkadah, memakai pakaian yang paling bagus, wangi-wangian, berangkat dengan tenang, datang ke masjid masih awal. Kemudian pada saat fa'ilam yajidil imama khoroja, pada saat orang itu datang ke masjid tapi imam belum ada, kemudian disampaikan sholat ma badalah. Orang itu terus melaksanakan sholat yang tak terhingga jumlahnya. Karena itu katakan sholat intizor, sholat menunggu hadirnya imam.
Jumat saat itu. Terus sholat, dua salam, dua salam, dua salam. Kemudian pada saat datang imam, berhenti, kemudian mendengarkan khutbah imam, sholat dengan imam dengan khusyuk, tumakninah. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Ayyakuna kafaratan li jumati ila taliha. Maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat sampai Jumat yang berikutnya. Allahu Akbar. Sampai sejauh itu, sampai sebesar itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan Jum'ahnya dengan baik dan benar. Lebih awal mendengarkan khutbah dengan baik. Kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian sebelum datangnya imam, sholat intizor namanya. Allahu Akbar. Ayyakuna kafaratan di Jum'ati ila taliha. Jadi sampai yang berikutnya dari Jumat ke Jumat itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Kehebatan Jumat itu luar biasa. Namun para pendengar dimanapun Anda berada, Astagfirullahaladzim. 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 Kehebatan ibadah Jum'ah yang luar biasa ini sekarang sudah padam. Sekarang sudah jauh panggang dari api. Sekarang sudah rusak, sudah kacau balau, sudah semrawut ibadah Jumat yang dilakukan di berbagai negara, terutama di negara-negara yang masih taraf keimanannya ataupun karena kemiskinannya, negara berkembang lah kira-kira begitu. Yang belum paham tentang Adinul Islam sudah merusak ibadah Jumat ini. Dan perusakannya sudah parah. Sudah puluhan tahun. Dan anehnya, tidak ada yang ngeh dengan kondisi ini. Diam saja. 1000 bahasa. 1000 bahasa. 1000 kata. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, berbahagia Buya maksudkan, Buya bisa menyampaikan. Buya dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas ini dan tentu saja memberikan solusi. Tidak percayakah Anda dengan kata-kata Buya di mana ibadah Jumat sekarang sudah kacau? Sudah rusak, sudah jauh panggang daripada api, jangankan mendapatkan kifarat dari Jumat ke Jumat. Yang jelas adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Datang ke masjid sudah akhir. Bahkan sudah mau salam, ada jamaah baru datang, sudah mau salam sholat. Astagfirullahaladzim. Banyak juga yang datang pada saat iqomat mau sholat, dia tidak mendengarkan khutbah. Coba bagaimana itu? Datangnya akhir-akhir. Jangankan yang tidak mendengarkan khutbah dengan disengaja. Akhirnya khutbahnya kelewat, hanya sholatnya saja. Ngobrol saja pada saat Jumat. Ya. Misalkan idza qulta li sahibika ansit. Kita ada orang yang rame gitu ribut, kemudian kita diam. Itu sudah lagot. Ya. Wal imamu yaktub, sedangkan imam sedang khutbah. Faqad lagot. Dia itu sudah melakukan kelalaian. Yang dimaksud adalah laisa jum'atalah, tidak ada Jumat. Itu yang melarang orang asyik, apalagi yang ngobrol, apalagi terlebih lagi yang datangnya pas mau sholat. Ya, laisa la jum'atalah. Tidak ada Jumat baginya. Tidak ada pahala Jumat baginya. Cuma gugur kewajiban saja, tapi pahala tidak ada. Persis seperti baginda Rasul melihat orang yang puasa Ramadan, tapi matanya tidak dijaga, bibirnya tidak dijaga. Ya, bicaranya kotor-kotor, jorok. Ruba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash.
Banyak orang yang melaksanakan ibadah saum, tetapi di sisi Allah hanya lapar dan dahaga, tidak ada apa-apa. Cuma gugur kewajiban. Sama Jumat begini. Ngobrol pada saat khutbah sedang berlangsung. Atau tidak hadir pada saat khutbah karena datangnya pas mau sholat. La Jum'atalah. Sudah rusak kan? Akhir datangnya itu. Apalagi Buya kerusakannya. Di dalam masjid kosong, ngolongpong. Di luar masjid berdesak-desakan. Ngobrol. Ada yang merokok. Astagfirullah. Ngobrol. Buya sampaikan kepada saudara-saudara. Apa-apa yang kalian lakukan itu sangat menghinakan adinul Islam. Melecehkan ajaran Islam. Orang lain lewat, non-muslim lewat, disangkanya memang ibadah Jumat itu begitu. Padahal jauh daripada ketentuan adinul Islam. Tobatlah saudara-saudara. Karena saudara-saudara sudah merusak adinul Islam. Bukan dapat pahala, tapi dapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La Jum'atalah. Ini hadis ini, bukan dari Buya. Di dalam masjid kosong, tapi di luar berdesak-desakan ngobrol. Di dalam masjid sop tidak teratur. Yang di depan kosong, di belakang penuh. Dan menghalangi pintu. Astagfirullah. Apalagi Buya kekacauannya. Ada yang di dalam masjid memang tapi tidur. 85% mereka tidur. Ya dengan ngantuk maksud Buya. Mungkin 30%, 40% yang tidurnya. Jangankan mendengarkan nasihat dari khotib. Pada tidur mereka. Memang ini sudah jadi rahasia umum, sudah pada tahu. Ditambah lagi dengan anak-anak yang rame. Menjerit-jerit, rame, ribut, ngobrol. Ada yang lari-larian. Astagfirullahaladzim. Di mana marwah ibadah Jumat ini? Di mana kewibawaan ibadah Jumat ini? Di mana efek yang kita harapkan daripada kebaikan ibadah Jumat ini? Untuk merubah umat dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak paham menjadi paham. Dari malas menjadi tidak malas. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari kurang semangat menjadi semangat. Allah ya Rabbi, sudah jauh panggang dari api. Rusak ibadah Jumat sekarang. Rusak, ditambah lagi mempetnya jamban. Kecilnya air yang mengalir untuk berwudu. Ngantri di jamban untuk masuk jamban. Nama rame. Ditambah lagi yang jualan, transaksi jualan sekitar masjid. Khutbah-khutbah berlangsung. Jualan terus berlangsung. Ini kemunkaran yang luar biasa. Kalau kita membiarkan itu, kita termasuk orang yang berdosa. Bagaimana sabda baginda Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman. Ini kemunkaran. Jual beli sekitar masjid, khutbah sedang berlangsung. Ngobrol di luar masjid, khutbah sedang berlangsung. Pada tidur, samping bendengkur tidur. Anak-anak pada rame. Wah, gagal kita ini. Ibadah Jumat kita ini gagal. Setelah pulang ibadah Jumat, jangankan kifarat yang tadi saya sebutkan. Dari Jumat ke Jumat mendapatkan pengampunan dosa. Yang ada adalah dosa yang didapat. Kalau gitu Bu yang gak usah sholat Jumat. Silakan Anda tidak sholat Jumat. Sebagaimana sabda Rasul, silakan apa yang Anda mau lakukan. Tapi ingat, akhirat sudah menunggu. Kalian akan mati. Nah, untuk itu ya, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan solusi. Mudah-mudahan solusi ini begitu baik atau bagus, tepat untuk merubah keadaan kacau balau ini. Mohon disampaikan oleh siapapun yang mendengar ceramah Buya ini kepada para ketua DKM. Yang pertama, pembenahan kepengurusan DKM.
para pengurus DKM yang tukcing dibentuk cicing, dibentuk diam, hanya sebatas tertulis di papan kepengurusan. Itu sudah tidak punya tanggung jawab hulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi pembenahan kepengurusan DKM. Jangan sampai ada kepengurusan ketua DKM. Beliau ketua DKM tetapi tidak pernah datang ke masjid. Kan aneh. Karena rumahnya jauh. Yang namanya ketua DKM harus orang yang dekat dengan masjid itu. Dan harus rajin tiap hari melaksanakan sholat 5 waktu. Bukan ongkang-ongkang. Jadi pembenahan dulu kepengurusan DKM. Dewan Kesejahteraan Masjid. Pilih ketua DKM yang ahli ibadah, yang bijaksana, yang punya ilmu, yang akhlakul karimah. Juga perangkat-perangkat kepengurusannya, sekretaris bendahara, dan bidang-bidangnya. Ya, niatkan karena Allah, besar pahalanya. Meskipun tidak ada uang, tetapi insya Allah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik daripada uang. Uang itu bisa habis seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir terus, dan nanti kita dapatkan di akhirat. Ya, itu yang menyangkut tentang istilahnya itu berkenaan dengan pembenahan kepengurusan DKM. Yang kedua, para pendengar, Buya mengusulkan kepada para pengurus DKM untuk membentuk askar khusus ibadah Jumat. Sebagaimana kita lihat atau mungkin yang sering umroh atau melaksanakan haji, bagaimana askar itu dibentuk oleh penjaga Al-Haramain untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan ibadah di tanah suci. Dibentuklah askar, dan askar tidak apa-apa berbicara karena memang tugasnya begitu. Dan nanti sholatnya setelah selesai sholat baru mereka pada sholat. Tapi mendengarkan Jum'ahnya, khutbah Jumatnya pada saat bertugas, sambil mendengarkan khutbah Jumat. Tapi sholatnya belakangan setelah salam sholat, ya, kemudian nanti juga bergantian askar itu. Bentuklah askar ibadah Jumat. Untuk apa Buya tugasnya? Ya memang tentu di lain hari Jumat juga ada tugas-tugas lain. Tetapi untuk solusi ini Buya utamakan, prioritaskan askar ini bekerja pada hari Jumat sebagai penjaga marwah daripada ibadah Jumat. Apa yang dilakukan? Setelah pada subuh, para askar itu tentu bersih-bersih. Bersih di dalam masjid, karpetnya, di luar masjid, bersih-bersih jamban, toilet, untuk kenyamanan jamaah. Kemudian juga bersih-bersih halaman dan lain sebagainya. Askar itu. Yang kedua, pada saat mulai berdatangan jamaah, diantar, dihidmat, sampai diantar ke shop yang pertama. Siapa yang datang lebih awal berhak untuk di shop yang pertama. Tidak ada yang di luar. Karena shop yang pertama, kedua itu menunjukkan kemuliaannya. Makin awal shopnya, makin hebat orang itu. Ya. Begitu digambarkan oleh baginda Rasul pada saat beliau sholat berjamaah. Sepertama itu memang para sahabat yang utama terus makin ke belakang. Sahabat-sahabat yang tidak seutama yang di depan maksudnya. Diantar sampai duduk ataupun sholat tahiyatul masjid diarahkan. Arahkan Pak, tahiyatul masjid dulu, tahiyatul masjid dulu, kemudian syukurul wudu, kemudian intizar. Kasih tahu itu. Nah, sebelum para jamaah datang, ya kurang lebih sekitar jam 8 pagi lah, Buya menyarankan para askar itu jauhlah. Jauhlah itu ke depan masjid 40 rumah, ke belakang masjid 40 rumah, ke kanan masjid 40 rumah, ke kiri masjid 40 rumah. Jauhlah menyatakan, Pak, jangan lupa ini hari Jumat. Diusahakan kita kan dekat dengan masjid 40 rumah dari masjid. Jadi lebih awal datang daripada orang-orang yang jauh. Dihimbau kasih brosur tentang keutamaan kaifiat tata cara ibadah Jumat yang baik. Sampaikan. Ditulis itu oleh para ulama wal ustadz yang di masjid tersebut.
dengan cara yang baik, adab-adab yang baik, pakaian yang rapi para askar itu. Menyampaikan dengan sopan supaya mereka tidak tersinggung. Mengetuk rumah, kalau tidak ada yang datang 3 kali diketuk, tidak ada yang keluar, lewat. Jangan sampai kita gedor-gedor dan buka rumah, auzubillah, subhanallah. Jadi askar itu. Nah setelah pada saat diantar, tidak ada seorang jamaah pun yang ada di luar masjid, sementara di dalam masjid masih kosong. Kemudian anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya yang masih kecil-kecil, balita, kita katakan ke bapak yang Bapak, tanggung jawab anak-anak ini, tanggung jawab bapak karena bapak selaku ayahnya. Tetapi bagi yang remaja, tentu nanti dipisahkan duduknya. Jangan sampai mereka itu bisa ngobrol. Itu tugas askar. Terus dirapikan. Kemudian para pedagang mulai dibenahi, tidak mendekati gerbang masjid, agak jauh ke sana. Dan askar menyampaikan pada saat adzan sudah berkumandang, bapak-bapak yang jualan langsung pada ke masjid. Biar dagangannya dijaga oleh askar. Dan askar harus menjamin 100% tidak ada kehilangan. Makanya askar yang dibentuk oleh Bapak DKM harus cukup banyak. Dia para pemuda yang soleh, kemudian para pemudi yang solehah untuk menjaga dagangan dan sebagainya. Dilibatkan juga untuk di luar masjid, untuk para putri. Para bapak juga bisa askar. Kemudian pada saat khutbah sudah berlangsung, maka setiap ada yang ngobrol, kata askar, jangan ngobrol, diam. Itu askar yang bisa berbicara. Rapikan dengan baik. Ya. Itulah solusi dari Buya. Kemudian juga pengarah suara harus jelas. Kemudian penerangan juga harus seterang-terangnya. Nanti Allah yang akan ngasih rezeki. Makin banyak orang yang datang dan paham tentang agama Islam, pasti mereka akan mengeluarkan infak sodakonya ke canceling kita. Kalau sudah paham mereka tentang Islam, merasa nyaman, merasa tenang, merasa gimana gitu pas mendengarkan khutbah di masjid kita itu. Kemudian disampaikan kepada khotib dan malam ini ucap suaranya ya yang cukup lah, tidak pelan, tidak juga terlalu keras. Bagaimana cukup supaya bisa sampai nasihatnya kepada para mustami. Kemudian juga solusi berikutnya ini kepada para DKM. Tentu saja ini materi khotib ini, materi khutbah bagi para khotib ini maksud Buya harus diatur. Jangan sampai tumbang tindih. Jumat kemarin membahas tentang perang Iran Amerika misalkan. Khotib itu begitu pendapatnya. Berikutnya Jumat yang kedua membahas itu lagi, tetapi antara pendapat khotib yang pertama dengan kedua begitu sangat bertolak belakang misalkan. Itu kan jadi masalah. Jadi diaturlah. Dari khutbah Jumat pertama sampai Jumat ke-52 itu. Kan ada 52 Jumat ya untuk 1 tahun. Itu disusun oleh tim DKM. Akidahnya, ada amaliyahnya, akhlaknya dan sebagainya. Sehingga tidak tumpang tindih, itu satu. Yang keduanya supaya materinya lengkap. Sehingga setiap mustami yang datang ke sana merasa, oh kok khotib di sini beda-beda ya pembahasannya, bagus menyusun begitu. Sehingga nanti lama-lama orang pada bicara udah ke masjid ini aja. Tidak ada yang ngantuk. Yang ngantuk oleh askar langsung dikasih tahu. Tidak ada main anak-anak sampai teriak-teriak. Karena setiap ayah yang membawa anaknya dibina oleh ayahnya, oleh bapaknya. Penerangannya bagus. Loudspeakernya, soundnya juga bagus, begitu jelas. Khotibnya juga menyampaikan materinya bagus dan menyusun beda-beda khotib, beda pembahasan. Para pedagang juga mereka pada Jumat dan dagangannya diatur. Karena sabda Rasul, transaksi jual beli pada saat khutbah sedang berlangsung itu haram hukumnya. Jadi pada saat jual beli si imam dapat uang, itu uang haram. Masa iya sih anak istri kita mau dikasih uang yang haram? Dan kalau kita makan makanan yang haram, maka doa kita tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertolak. Ya. Itulah solusi yang Buya sampaikan. Ini pengurus DKM jangan diam-diam saja. Punya tanggung jawab besar. Jangan sampai pada khutbah sedang berlangsung pada tidur mereka. Di masjid, dalam masjid kosong, di luar rame pada ngobrol, ada yang merokok segala. Anak-anak juga pada rame. Aduh, astagfirullahaladzim, yang dagang juga jual beli rame. Ini apa ini?
Ini ibadah Jumat apa yang begitu namanya? Wujuduhu kadamihi namanya. Adanya itu seperti tidak adanya. Mubazir itu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan hal-hal termasuk ibadah. Dimubazirkan begitu saja. Begitu mulia tetapi dihinakan. Kanu ikhwana syayatin itu adalah kawannya setan. Asinu, berbuat baiklah. Rubahlah cara itu. Berpikirlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Tolong disampaikan kepada para DKM, kalau memang para DKM tidak mendengarkan namanya itu solusi dari Buya ini. Mudah-mudahan dengan solusi dari Buya ini, di tiap masjid dimanapun, terutama Masjid Jami maksud Buya, yang dilaksanakan di sana sholat Jumat. Sholat Jumat itu subhanallah akan menjadikan umat itu lebih hebat lagi, lebih paham agama. Betul-betul sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Mohon maaf dari kehilapan dan kekurangan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.